mengkaji tentang langkah berikutnya di dalam manajemen SDM, praktek manajemen sumber daya manusia itu tentang orientasi, penempatan, dan pemberhentian. Setelahnya karyawan itu direkrut, kemudian diseleksi, maka kemudian akan muncul beberapa karyawan yang terpilih untuk diangkat menjadi karyawan di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut. Nah, setelahnya si karyawan itu diangkat, maka kemudian karyawan akan ditawarin apakah menerima atau tidak pekerjaan ini. Bagi yang menerima, maka kemudian dia akan ditempatkan di pekerjaannya atau terlebih dahulu dia akan mendapatkan orientasi kemudian ditempatkan. Atau bisa jadi ditempatkan terlebih dahulu dan kemudian mendapatkan orientasi. Penjelasannya adalah bahwa tujuan pembelajaran kita agar Anda mampu memahami dan menjelaskan apa sih orientasi, penempatan, dan pemberhentian, betapa pentingnya orientasi bagi karyawan baru, penempatan dan pemberhentian, serta memahami manfaat dan tujuan orientasi, penempatan, dan pemberhentian. Sekarang kita orientasi terlebih dahulu. Orientasi didefinisikan sebagai upaya pelatihan dan pengembangan. Jadi orientasi ini merupakan bagian dari pelatihan dan pengembangan bagi karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, pekerjaan, dan kelompok kerja. Dalam orientasi si karyawan akan diberitahu bahwa perusahaan yang Anda bekerja di sini ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang apa, memproduksi apa, outputnya luarannya itu apa saja, perusahaan ini didirikan oleh siapa, tahun berapa, seperti itu. Kemudian tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh si karyawan itu, misalkan di bagian office, bagian pendataan produk, dan seterusnya. Dan juga kelompok kerja. Jadi kelompok kerja mana saja yang akan berdampingan dengan si karyawan tersebut. Definisi lain dari orientasi adalah program pengenalan karyawan terkait dengan peran pekerjaan, peran organisasi, kebijakan perusahaan, dan karyawan lainnya. Jadi diperkenalkan pekerjaan si karyawan tersebut, dikenalkan perusahaan, dikenalkan kebijakan perusahaan, dan dikenalkan pada karyawan-karyawan yang lainnya. Pelaksana orientasi biasanya adalah manajer SDM dan dibantu oleh penyelia atau supervisor dari departemen di mana karyawan akan ditempatkan dan juga karyawan senior. Jadi pengenalan tentang pekerjaan, perusahaan, kebijakan perusahaan, dan karyawan lainnya itu dilakukan oleh manajer SDM dibantu oleh supervisor. Supervisor itu berarti pimpinan atau manajer paling bawah di departemen yang dimana si karyawan ini nantinya akan bekerja. Penyelia ini merupakan atasan langsung dari karyawan tersebut. Dan juga karyawan senior, karyawan yang sudah lama bekerja di sana, maka mereka pun bisa menjadi orang yang memberikan orientasi. Kadang pelaksanaan orientasi dilakukan bersamaan dengan program training perusahaan. Jadi bareng, ada training, ada orientasi, atau orientasi gabung terpadu dengan acara training. Kenapa harus ada orientasi? Orientasi itu atau pengenalan itu memberikan rasa bangga menjadi anggota perusahaan yang berkualitas. Rasa bangga itu akan memunculkan rasa identifikasi dirinya dengan perusahaan. Kalau misalnya kita merasa bangga, misalnya kerja di perusahaan Astra katakanlah, maka dengan bangganya ketika orang nanya, Anda kerja di mana? Saya kerja di perusahaan Astra.
Maka rasa bangga itu merupakan salah satu tujuan dari adanya orientasi. Jadi ketika kita menyelenggarakan orientasi, maka salah satu tujuannya adalah menginputkan atau menyuntikkan rasa bangga kepada anggota perusahaan. Ya, bahwa mereka adalah anggota perusahaan yang berkualitas. Artinya mereka adalah anggota yang berkualitas dari perusahaan ini. Mereka diseleksi dan berhasil lolos, kemudian mereka diangkat menjadi karyawan. Itu adalah bukti bahwa karyawan itu adalah karyawan yang berkualitas. Yang kedua, menciptakan kesadaran akan lingkup bisnis perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan lain. Misalnya lingkup bisnis perusahaannya tentang bisnis jasa. Misalnya jasanya itu adalah jasa SDM yang melayani perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut karyawan baru, training karyawan baru, seperti itu. Maka dijelaskan bahwa lingkup perusahaan ini adalah berbicara tentang pelayanan kepada perusahaan dalam bidang praktek manajemen sumber daya manusia. Berikutnya, tujuan orientasi itu memberikan penekanan bahwa keuntungan kompetitif didasarkan pada fokus pelanggan dan pelayanan. Jadi, orientasi itu memberikan atau semacam menginjeksi, menyuntikkan kepada para karyawan itu arti pentingnya keunggulan kompetitif. Dan keunggulan kompetitif ini hanya bisa diperoleh ketika fokus kepada pelanggan dan pada pelayanan gitu. Berikutnya, mengurangi kekhawatiran berkaitan dengan pekerjaan baru. Orang bekerja di pekerjaan baru itu seringkali merasa pekewu, ragu dan sebagainya karena merasa itu adalah pekerjaan baru. Begitu. Nah, orientasi itu bisa menciptakan semacam rasa kekhawatiran itu akan sedikit demi sedikit berkurang. Membantu menjelaskan peran dan kontribusi calon karyawan dalam kerja tim. Karena dalam orientasi itu akan diperkenalkan juga tim, maka orientasi menjelaskan bagaimana peran dan kontribusi karyawan dalam tim. Menjelaskan standar mutu yang menjadi ukuran kinerja. Jadi kalau misalnya dia sebagai seorang customer service, maka yang disebut berkinerja baik adalah ketika dia hasil penilaian kinerja oleh customer itu menunjukkan angka, katakanlah angka 8 minimalnya sampai angka 10 dari ukuran 1 sampai 10. Atau angka 4 sekian dari angka 1 sampai 5. Selanjutnya, menjelaskan standar mutu yang menjadi ukuran kinerja. Nah, sudah. Membangun tanggung jawab bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi karyawan yang merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan dengan karyawan. Jadi bahwasanya di dalam orientasi itu dimunculkan rasa tanggung jawab bahwa dia bisa bertumbuh, dia mempunyai tanggung jawab untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, untuk bertumbuh dan berkembang. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab karyawan sendiri dan juga tanggung jawab perusahaan. Perusahaan harus meningkatkan atau menumbuhkan atau mengembangkan pribadi, tetapi perusahaan tidak bisa apa-apa ketika si karyawannya tidak bergerak sendiri. Seperti contoh misalkan seorang dosen seperti saya. Lembaga atau perguruan tinggi memfasilitasi bagi si dosen tersebut untuk naik pangkat dari mulai tenaga pengajar, asisten ahli, lektor, bukan rektor, lektor kepala, dan puncaknya adalah guru besar. Tetapi yang sangat penting untuk mempunyai tanggung jawab bagi pengembangan karirnya adalah dosen sendiri. Kalau dosen tidak mengurus kenaikan jabatan fungsional, ya tidak mungkin dia bisa mencapai guru besar. Nah, salah satu contoh penelitian yang
meneliti tentang topik-topik dalam orientasi, ya, dalam pengenalan. Pertama, contoh penelitian di bank. Maka ketika orientasi itu diperkenalkanlah visi, misi, tujuan perusahaan, struktur berarti misalkan di sini ada CEO, kemudian ada direktur utama, di bawahnya ada direktur dan seterusnya. Dijelaskan pula di dalam penelitian yang dilakukan oleh General Ramling penelitian di bank, maka di dalam orientasi dijelaskan tentang pesaing, siapa pesaing dari perusahaan tersebut. Posisi perusahaan saat ini, artinya di antara pesaing sejauh mana peran atau posisi perusahaan saat ini. Produk dan jasa apa yang dihasilkan, nama dan jabatan eksekutif kunci. Jadi pelayan dan dalam orientasi dikenalkan siapa. Kalau misalkan di kampus mah rektornya siapa, wakil rektornya siapa. Kalau di perusahaan direktur utamanya siapa, direktur biasanya siapa. Muslim baju kok baru masuk ini telat. Kemudian jabatan dan departemen dalam departemen SDM itu yang dijelaskan karena nanti si karyawan akan selalu berhubungan dengan departemen SDM, penggajian, absensi, fasilitas perusahaan dan tempatnya. Jadi dalam orientasi biasanya akan ditunjukkan ini fasilitas perusahaan, toiletnya di sini, ini kalau misalkan ada kebakaran, pintu emergensinya di sini seperti itu. Masa percobaan, penjelasan mekanisme kerja, peraturan dan kebijakan perusahaan, peraturan disiplin, buku pedoman karyawan, prosedur dan fasilitas keamanan. Selanjutnya adalah tentang keuntungan karyawan. Salah satu topik dalam orientasi itu adalah tentang keuntungan karyawan. Terkait dengan apa? Waktu pembayaran kompensasi kerja. Rincian kompensasi. Kompensasi itu kan ibaratnya imbalan. Imbalan itu ada apa saja? Mungkin ada insentif, ada tunjangan, mungkin ada ada gaji pokok, ada honor variabel, dan seterusnya. Dijelaskan pula tentang liburan dan cuti, hak beristirahat, peluang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian konseling, fasilitas asuransi untuk jaminan kesehatan, program pensiunan, layanan perusahaan bagi karyawan, dan program rehabilitasi. Berikutnya, di dalam orientasi juga dikenalkan siapa penyelia dia. Penyelia itu berarti atasan langsung, pelatih, rekan kerja, dan pembimbing. Dijelaskan pula di dalam orientasi itu adalah tugas-tugas karyawan, lokasi kerja, kemudian tugas dan tanggung jawab, peralatan keselamatan kerja, tujuan pekerjaan, dan hubungan dengan unit lain. Itu diantaranya topik-topik dalam orientasi yang ini berdasarkan hasil penelitian di perbankan. Beberapa hal yang harus dihindari dalam orientasi. Pertama, karyawan bingung karena terlalu banyak informasi yang harus diserap. Jangan sampai karyawan kebingungan. Yang kedua, terlalu banyak formulir yang harus dijelaskan. Formulir yang sekarang mas sebetulnya udah zaman online ya. Jadi menjelaskan tuh lebih simple. Dan si karyawan tinggal buka dengan link ini. Seperti itu. Pemberian tugas-tugas yang dapat mengurangi minat kerja dan loyalitas. Jadi jangan sampai di dalam orientasi itu karyawan diberikan tugas yang justru akan menjadikan dia kurang minat dalam pekerjaannya. Karena mungkin diberikan tugas melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan minatnya dia di dalam bekerja itu, atau tidak sesuai dengan gambaran yang dia inginkan berdasarkan pengumuman ketika dia mau masuk kerja. Berikutnya, pemberian tugas yang sejak awal telah diduga pasti akan gagal dilaksanakan.
Ketika si karyawan diberikan tugas dalam orientasi sesuatu yang kemungkinan gagalnya akan tinggi, maka jangan diberikan. Karena justru bukan mengencourage, bukan menyemangati dia, tapi bisa jadi membuat dia kecil hati. Didorong melakukan pekerjaan yang didasarkan pada pemahaman yang salah. Jadi jangan sampai memberikan pemahaman yang salah ketika dia di dalam orientasi, jangan sampai dipaksa mengisi kesenjangan informasi antara orientasi yang terlalu luas dari Departemen SDM dan dirasa sempit oleh penyelia. Jadi bisa jadi dalam perusahaan besar si karyawan mendapatkan orientasi, informasi yang disampaikan oleh departemen itu sangat luas, bercerita tentang perusahaan yang sifatnya sangat luas. Tetapi berbicara tentang bagaimana lahan pekerjaan atau bidang pekerjaan harus digarap itu sangat sempit. Sehingga ini ada gap, ada kesenjangan. Ya. Jadi harusnya seimbang penyampaian dalam orientasi itu antara informasi yang sifatnya luas tentang perusahaan secara umum dan juga tentang departemen atau bidang pekerjaan yang harus digarap oleh si karyawan tersebut. Ya. Manfaatnya ya, ketika seseorang atau ketika perusahaan melakukan orientasi, mengurangi kecemasan karyawan bisa bekerja dengan lebih baik, bisa meningkatkan kinerja dan produktivitas, dan memperkecil kemungkinan karyawan mengundurkan diri. Setelahnya dilakukan orientasi, maka kemudian akan dilakukan yang namanya penempatan. Ya. Penempatan itu adalah karyawan dari luar perusahaan dimasukkan ke dalam perusahaan, atau karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan tapi kemudian dirotasi. Kategori penempatan itu ada yang namanya promosi apabila dipindahkan ke pekerjaan yang lebih tinggi dengan pembayaran, tanggung jawab atau level yang lebih tinggi, itu namanya promosi. Kalau transfer itu dipindahkan ke satu bidang tugas ke bidang tugas lainnya yang tingkatannya hampir sama. Sementara kalau demosi, jika karyawan diturunkan, dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah tingkatannya, baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun struktural, itu namanya demosi. Demosi atau penurunan jabatan bisa jadi karena masalah kedisiplinan, kinerja buruk, kesehatan buruk, itu bisa jadi. Atau bisa jadi memang si karyawannya mengundurkan diri karena ada pertimbangan lain. Misalnya si karyawan, kalau misalkan dalam perguruan tinggi, si karyawan yang menjabat posisi mengundurkan diri karena dia sedang kuliah lagi S3 misalnya. Maka terjadilah yang namanya demosi. Tujuan demosi adalah perusahaan memilih untuk mempertahankan karyawan tersebut daripada diberhentikan. Jadi bisa jadi ada karyawan yang didemosi karena sayang kalau misalkan dipecat. Apalagi dipecat itu biayanya mahal karena harus bayar pesangon. Gitu. Maka kemudian diturunkan jabatannya. Namun seseorang yang didemosi itu berpeluang untuk mengalami penurunan. Di sini motivasi karyawan menurun, loyalitas bisa menurun, produktivitas pun bisa menurun. Nah, isu-isu terkait dengan masalah penempatan. Pertama, efektivitas. Harus meminimalisasi kemungkinan terjadinya kekacauan bagi karyawan dan perusahaan. Jadi penempatan baik orang luar dari masuk ke dalam, orang dalam dipindahkan atau diturunkan posisinya, itu harus efektif. Artinya jangan sampai terjadi kekacauan. Misalnya ada karyawan yang tiba-tiba diturunkan tetapi kemudian jabatannya, tapi kemudian dia menggugat ke PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara, itu akan bisa menjadi repot juga buat si perusahaan. Tuntutan hukum
terkait dengan penuntutan pada pengadilan. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Penting untuk diperhatikan ketika karyawan merasa tidak terima dirinya dipindahkan atau dirinya diturunkan jabatan, itu bisa menuntut ke peradilan tata usaha negara dan itu akan menjadi masalah. Berikutnya adalah pencegahan separasi atau PHK. Kenapa? Karena PHK itu sebetulnya merugi karyawan itu, perusahaan itu. Karena dia sudah menggaji, sudah mentraining, sudah mengorientasi karyawan yang sudah dia terima. Kemudian sudah melatih. Jadi daripada di PHK ya udah dirotasi atau didemosi. Bentuk-bentuk separasi bisa jadi pengunduran diri secara sukarela, bisa jadi kematian, bisa jadi pengurangan tenaga kerja, bisa jadi terminasi pekerjaan atau pengakhiran pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan. Alasan-alasan pemberhentian. Karena undang-undang, contoh misalnya guru itu secara undang-undang 60 tahun pensiun, dosen 65 tahun, guru besar 70 tahun. Maka ketika dia sudah mencapai usia-usia tadi, ya otomatis dia akan berhenti. Berikutnya adalah keinginan perusahaan, berarti dia dipecat atau dikeluarkan atau dia dirumahkan. Berikutnya adalah keinginan karyawan atau disebutnya voluntary turnover. Jadi sengaja karyawan ingin keluar dari perusahaan. Berikutnya karena pensiun. Pensiun, udah masa pensiun 55 tahun, 56, ada 58, ada 60, ada 65, dan 70. Kontrak kerja berakhir. Kalau misalkan sekarang banyak kan yang orang yang kerja itu kontrak selama 2 tahun. 2 tahun selesai ya udah. Berikutnya kesehatan karyawan. Stroke misalkan, menahun lama. Ya akhirnya dia diberhentikan dari status sebagai karyawan. Meninggal dunia sudah pasti, dan berikutnya perusahaan dilikuidasi atau perusahaan diakuisisi oleh pihak lain. Bentuk-bentuk dari pemberhentian, meninggalkan pekerjaan sementara karena cuti, itu juga pemberhentian. Pengurangan, layoff, pemberhentian. Pengunduran diri sementara, misalnya saya mengundurkan diri sementara karena saya misalkan mau ke luar negeri untuk melanjutkan postdoctoral degree saya misalkan, maka saya mengundurkan diri sementara. Pemecatan atau PHK. Ini sebelum selesai, ada sebuah studi kasus. Ada karyawan yang melakukan pelanggaran yang indikasinya ingin sekali di PHK, karena mungkin ingin mendapatkan pesangon. Di sisi lain, dia juga masih punya tanggung jawab pekerjaan yang harus dia selesaikan. Pertanyaannya, lakukan analisa apakah ada latar belakang lain baik secara internal maupun eksternal selain karena dia ingin mendapatkan pesangon. Jika Anda seorang HRD, langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan? Ini adalah salah satu bentuk pertanyaan yang mungkin bisa jadi perlu dijawab dan mungkin bisa jadi akan keluar di ujian.